Assalamualaikum teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Meskipun kita lagi viralnya virus corona, bukan berarti harus melunturkan semangat kita untuk belajar nih teman-teman. Kita harus semangat belajarnya, yakni dengan cara belajar di rumah saja. Oke, selamat menyimak materi dari kami teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, serta hidupkan loncengnya ya guys. Kita langsung aja masuk ke materi pertama. Let's go! Baiklah teman-teman, kita akan membahas mengenai konflik. Menurut Robin, pada tahun 2002, konflik adalah suatu peristiwa yang terjadi bila salah satu pihak merasa bahwa pihak lainnya telah mempengaruhi secara negatif dan akan mempengaruhi secara negatif pihak lainnya. Yang kedua, menurut Sophia pada tahun 2008, konflik adalah suatu peristiwa yang dinamik dan keberadaannya banyak mengenai persepsi dari orang atau pihak yang mengalami dan merasakannya. Dari dua pengertian konflik tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang mana salah satu pihak merasa dirugikan dan dipengaruhi secara negatif sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan terhadap perilaku pihak lainnya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe konflik. Beberapa ahli menggolongkan konflik menjadi 3 kategori. 1. Konflik tugas. Konflik tugas merupakan konflik atas isi dan sasaran pekerjaan. Maksudnya, tugas yang diberikan seringkali mengundang konflik, dikarenakan setiap orang memiliki pendapat yang berbeda dalam menyelesaikan tugasnya. Yang kedua adalah konflik hubungan. Sangat jarang sekali konflik hubungan dilaksanakan di dalam suatu pekerjaan, dikarenakan sering memunculkan bentrokan dan permusuhan interpersonal, sehingga menurunkan tingkat dalam mengerjakan kerjasama dalam tugas pokok tersebut di dalam suatu pekerjaan. Yang ketiga adalah konflik proses. Konflik proses adalah konflik yang berkisaran pada delegasi dan peranan. Delegasi di sini artinya kelalaian, sedangkan peranannya adalah mengasingkan seorang individu di dalam melaksanakan pekerjaan. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni mengenai lokus konflik. Nah, menurut Arian Joni, ia menyebutkan bahwa konflik memiliki tingkatan-tingkatan tersendiri. Ia membagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, konflik intraperorangan, kedua, konflik antar perorangan, yang ketiga, konflik antar kelompok, yang keempat, konflik antar organisasi. Nah, yang pertama, konflik intraperorangan, yakni adalah konflik yang muncul dalam diri seseorang individu dengan pemikirannya sendiri, seperti halnya konflik batin. Seseorang individu akan mengalami tekanan-tekanan dalam dirinya secara emosional. Nah, yang kedua, konflik antar perorangan, yakni konflik yang terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, yang disebabkan oleh perbedaan sikap dan perilaku dalam setiap organisasi. Nah, yang ketiga, konflik antar kelompok, yakni konflik yang terjadi di antara unit-unit kelompok yang mengalami pertentangan dengan unit-unit dari kelompok lain. Yang terakhir, yakni ada konflik antar organisasi, yakni konflik yang terjadi antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya disebabkan karena ketidaksesuaian suatu badan dengan kinerja suatu organisasi. Penjelasan tentang proses konflik. Menurut Robin, ada 5 tahapan proses konflik. Yang pertama yaitu oposisi. Oposisi merupakan suatu kondisi menciptakan munculnya suatu konflik. Yang kedua yaitu adalah kognisi atau personalisasi, merupakan persepsi dari pihak si konflik terhadap suatu konflik. Yang ketiga yaitu adalah maksud. Yang keempat yaitu perilaku. Perilaku merupakan tindakan dari pihak konflik untuk menjatuhkan lawannya. Yang terakhir yaitu adalah hasil. Hasil merupakan aksi atau reaksi dari si pihak konflik yang kemudian menghasilkan konsekuensi. Selanjutnya, pengertian negosiasi. Negosiasi itu adalah proses tawar-menawar antara negosiator dari dua pihak atau lebih untuk mendapatkan hasil yang tepat dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam negosiasi tersebut. Untuk negosiator itu adalah orang yang terlibat dalam negosiasi. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Kesimpulannya, konflik diartikan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya. Nah, penyelesaiannya dilakukan dengan cara negosiasi. Demikianlah materi kami dari kelompok 6. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya.